Sejak hasil penelitian Willem Hendrik de Graaf pada tahun 1867 diumumkan ke Batavia, kota sawah lunto yang semula hanya lembah dan persawahan perlahan menjelma menjadi kota pertambangan batu bara. Batu bara dengan nilai kalori mencapai 7.000 itulah alias kualitas terbaik di dunia yang membuat pemerintah Hindia Belanda kala itu mengalokasikan dana yang cukup besar untuk melakukan eksplorasi pada tahun 1892. Meski kini masa kejayaan pertambangan batu bara sawah lunto telah redup, namun jejak peninggalan penambangan emas hitam itu masih dapat ditemukan. Tim Antara berkesempatan masuk dan menyusuri salah satu lubang tambang batu bara yang dahulu sangat produktif menghasilkan batu bara kualitas terbaik asal Sumatera Barat. Meski bukan salah satu bangunan peninggalan era kolonial Belanda, lubang tambah Sawah Luwung yang berada di Desa Rantih, Kota Sawah Lunto ini menjadi salah satu lubang tambang yang ramai dikunjungi kendati tidak beroperasi lagi. Lubang dengan panjang mencapai 6 km itu dibuka oleh PT Bukit Asam tahun 1980 pada elevasi 214 meter di atas permukaan laut. Penambangan batu bara di kawasan itu hanya produktif selama 30 tahun. Pada Februari 2016, eksplorasi pada lubang tambang itu dihentikan sepenuhnya. Kini 9 tahun pasca berhenti berproduksi, lubang tambang ini masih tetap eksis. Fungsinya beralih menjadi lubang pendidikan pertambangan bawah tanah sejak 2019. Banyak mahasiswa jurusan pertambangan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia datang untuk praktik belajar mengenai teknik pertambangan bawah tanah. Supervisor Keselamatan Tambang dalam Sawah Luwung PT Bukit Asam Ombilin Mining Site, Asma Liardi, di Kota Sawah Lunto Senin 1 September mengatakan, pengalihan fungsi lubang tambang Sawah Luwung merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab perusahaan dalam membantu pengembangan sumber daya manusia pasca eksplorasi. Terutama bagi calon penambang muda yang ingin fokus mempelajari teknik pertambangan bawah tanah. Selain mendapatkan pengetahuan terkait teknik penambangan manual hingga menggunakan puli mekanis, mereka juga dibekali teknik penambangan yang aman, terutama mengatur sistem penyanggaan pada pertambangan bawah tanah. Baik dari secara manual, secara ruempilar, dan secara puli mekanis, itu sudah kami lakukan semua. Jadi cukup banyak data untuk bisa kami sampaikan bahwasanya ini layak untuk dijadikan lubang pendidikan. Jadi di situ kami mulai menatanya bagaimana bentuk pendidikan, sehingga kami di dalam kami siapkan terowongan yang berbentuk secara pengeborannya, secara peledakannya. Di situ kami tayangkan di situ cara-caranya semua. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Darius Agung Prata mengatakan, keputusan PT Bukit Asam mengalihkan fungsi Sawah Luwung menjadi lubang tambang pendidikan sangat membantu pihaknya dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang akan terjun ke industri tambang bawah tanah. Dengan lokasi dan peralatan yang ideal, para peserta didik bisa mempraktikkan ilmu yang diterima di dalam kelas. Terlebih, dalam rangka menuju emisi nol bersih, dibutuhkan SDM yang mumpuni guna hilirisasi, terutama pada sektor pertambangan bawah tanah. Kita menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk bisa mendukung itu, mendukung hilirisasi. Karena Balai Diklat ini bukan hanya melakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan tambang batu bara bawah tanah, tapi juga kita melakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan tambang bawah tanah mineral. Meski kini hanya difungsikan sebagai lubang tambang pendidikan, namun sejumlah faktor keselamatan dalam lubang bekas eksplorasi batu bara di Sawah Luwung tetap diperhatikan dan menjadi prioritas utama. Penggantian bantalan penyangga yang telah lapuk secara berkala hingga penutupan sepenuhnya lubang tambang yang tidak lagi digunakan menjadi perhatian serius dalam memastikan keselamatan calon penambang muda yang melakukan praktik kerja di sana. Dari Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Fandio Gari, Kantor Berita Antara, mewartakan.